Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaallah kita masih membahas seputar kasih sayang orang tua pada anaknya, dan kita sudah bahas beberapa hadis yang sudah kita bahas, yaitu mereka yang diberikan anak-anak perempuan lalu membesarkannya dengan kasih sayang, memeliharanya sampai dia benar-benar menjadi salihah, maka orang tuanya dijamin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sudah bahas di antara kasih sayang orang tua pada anaknya, yaitu sunnah hukumnya mencium anak. Sunnah hukumnya mencium anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang pada anak, maka tidak akan disayang oleh anak. Dan itu terbukti dalam banyak kehidupan kita. Orang tua yang tidak sayang pada anak, nanti waktu tuanya dia tidak disayang oleh anaknya. Dan salah satu cara menyayangi anak yaitu mengamalkan sunnah Nabi mencium anak. Kita selama ini mungkin mencium anak hanya di waktu umur balita. Padahal Nabi ketika Fatimah sudah menikah pun, saat Fatimah datang ke rumah Rasulullah ayahnya, Rasulullah tetap mencium di kening Fatimah, menunjukkan kasih sayang Rasulullah pada anaknya. Nah, jadi ciuman itu mengalirkan rasa simpati, rasa hormat, rasa rindu, dan kasih sayang anak pada orang tua. Jadi jangan sampai terlalu kaku hidup dalam rumah tangga. Sebenarnya bukan anak saja disuruh cium, istri pun disuruh cium. Cumanya hana payah ada pegang, dan hana payah dayu. Yang perlu disuruh apa? Anak. Rasulullah saking sayangnya pada istri, habis wudu pun sempat-sempatnya mencium istri. Habis wudu sempat-sempatnya mencium istri. Yang kemudian hadis itu diambil menjadi pegangan mazhab yang mengatakan tidak batal wudu ketika bersentuhan dengan perempuan. Termasuk itu salah satu hadis yang dijadikan sandaran. Baik, kita sambung pembahasan terakhir tentang seputar kasih sayang orang tua pada anaknya. Hadis dari
Nu'man bin Bashir haddatsahu anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu. Pada suatu hari ayah Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat, beliau menceritakan keadaannya. Ayah Nu'man bin Bashir membawa Nu'man ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diajak menemui Rasulullah. Faqala, lalu ayah Nu'man bin Bashir berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, inni ushhiduka anni qad nahaltu an-Nu'man kaza wa kaza." Ya Rasulullah, aku bersaksi dan memohon kesaksianmu. Maksudnya, engkau kujadikan saksi ya Rasulullah. Anni qad nahaltu, aku telah menghibahkan sebahagian hartaku kepada Nu'man dengan jumlah sekian dan sekian. Jadi rupanya ayah Nu'man membawa Nu'man bin Bashir ke hadapan Nabi, ingin Nabi menjadi saksi bahawa dia sebagai bukti kasih sayangnya pada anaknya Nu'man, dia menghibahkan sebahagian harta kepada anaknya Nu'man. Faqal, lalu Rasulullah menjawab, akulla waladika nahalta, apakah semua anakmu yang lain engkau hibahkan juga? Maksudnya seperti engkau hibahkan pada Nu'man, anakmu yang lain dapat juga? Tanya Rasulullah. Qala, ayah Nu'man bin Bashir menjawab, la, yang lain tidak ya Rasulullah. Maksudnya beliau hanya menghibahkan harta pada Nu'man. Artinya beliau lebih menyayangi Nu'man dibanding yang lain. Lalu Rasulullah menjawab, qal fa ashhid ghairi, kalau begitu carilah saksi lain, jangan jadikan aku sebagai saksi. Cari yang lain aja, jangan jadikan aku sebagai saksi. Summa qal, lalu kemudian ditanya oleh ayah Nu'man bin Bashir, alaysa yasurruka ayyakunu fil birri sawa'an? Qala bala. Qala fala izan. Ini Rasulullah yang bertanya, apakah engkau tidak ingin kalau anakmu ketika berbakti kepadamu, semua mereka berbakti dengan bakti yang sama? Kata ayah ini, tentu ya Rasulullah. Qala fala izan, kalau begitu engkau pun jangan membeda-bedakan kasih sayang kepada anakmu. Jadi pertanyaan Rasulullah, inginkah engkau kalau anakmu sebahagian sayang kepadamu, sebahagian tidak? Kamu mau begitu? Kata Rasulullah. Dijawab oleh ayahnya ini, tentu tidak mau begitu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu pun jangan membeda-bedakan kasih sayang kepada anakmu. Ini hadis mengajarkan kita beberapa perkara. Yang pertama, tidak boleh membedakan kasih sayang di antara anak.
Tadi ayah Nu'man bin Bashir hanya memberikan kasih sayangnya kepada Nu'man, sehingga dia membawa Nu'man ke hadapan Nabi, memohon Nabi jadi saksi. Waktu ditanya oleh Rasulullah yang lain bagaimana, ternyata dia tidak sama kasih sayangnya. Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, cari saja saksi selain diriku, belum juga saksi. Ini menunjukkan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pelajaran pertama. Jangan sampai antara anak-anak kita berbeda kasih sayang, karena itu akan menimbulkan permasalahan di antara anak. Sudah cukup Allah memberi pelajaran dari kisah Yusuf alaihissalam yang terlalu disayang oleh ayahnya Yakub, sehingga Yakub lupa anaknya ada 12 orang, tapi dia terlalu menampakkan kasih sayangnya kepada Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Akibatnya apa yang terjadi? Abang-abang Yusuf cemburu dan dilampiaskanlah kemarahan terhadap ayahnya. Mereka marah terhadap ayahnya, sehingga mereka menyebutkan, inna abana lafi dhalalin kabir. Ayah kita itu tersesat, betul-betul tersesat. Padahal ayahnya Nabi. Tapi karena mereka sakit hati, yang dipuji Yusuf, yang diperhatikan Yusuf, keluar kalimat dari abang-abangnya, ayah ana bereh, ana betul ayah. Tapi karena mereka tidak bisa membalas sakit hatinya kepada si ayah, maka dilampiaskanlah kepada orang yang disayangi oleh ayahnya, yaitu Yusuf alaihissalam. Dan apa yang terjadi? Yusuf dianiaya, dimasukkan ke sumur dengan berbagai tipu daya. Lalu mereka membawa pulang baju Yusuf setelah menyembelih seekor kambing, lalu dilumuri ke baju Yusuf. Begitu dibawa pulang baju itu ke hadapan Yakub, Yakub tahu Yusuf telah dizalimi oleh abang-abangnya. Kenapa Yusuf tahu? Kenapa Nabi Yakub tahu? Karena baju Yusuf tidak robek. Padahal abangnya mengatakan dia telah dimakan, laqad akalahu zi'bu, telah dimakan oleh serigala. Kalau dimakan oleh serigala, baju robek. Tapi baju tidak robek, tapi berdarah, yaitu darah kambing. Nabi Yakub tahu. Disitulah dia mulai merasa Allah beri ujian kepadanya karena membedakan kasih sayang di antara anak. Ini bermasalah. Jadi nggak boleh membedakan kasih sayang di antara anak. Dan biasanya kita sangat sayang kepada anak yang bungsu, sehingga kita melupakan anak-anak yang besar. Sering sekali kita menghabiskan kasih sayang kita untuk si bungsu, lalu si sulung selalu kita jadikan orang yang salah, berada di posisi yang salah. Bahkan ketika abangnya menggendong adiknya yang kecil, adiknya jatuh tidak sengaja, yang kita marahi abangnya. Padahal abangnya mungkin tidak sengaja jatuh adik dari tangannya. Habis-habisan kita marahi demi membela si bungsu. Ini dalam agama tidak baik. Sangat-sangat tidak baik. Maka yang membuat anak-anak kita tidak akur, sampai dalam urusan warisan pun mereka tidak berkasih sayang, enggak mau berbagi sedikit pun, walaupun nanti ada yang lebih banyak jatahnya mendapatkan. Tapi mereka tidak mau berbagi. Kenapa? Rasa sakit hati
kepada orang yang lebih disayang, maka keluar kalimat, kamu kan sudah anak emas bapak, anak emas mama, jadi ya nggak usah sama kami lah. Padahal dia baik, tapi gara-gara dia dijadikan sebagai orang yang paling dikasihi, abang-abangnya marah semua kepadanya. Dan ini paling banyak terjadi. Jadi kalau seandainya ingin menyayangi, sayangilah semuanya. Oh, ada satu dua yang bermasalah, maka paling kurang kita lampiaskan kasih sayang melalui nasihat. Yang sifatnya sampai melaknat, membenci, kalau bisa ke anak jangan. Karena doa orang tua itu tidak terhijab. Ada 3 orang yang tidak terhijab doanya. Salah satunya adalah doaul walid liwaladihi, doa orang tua terhadap anak. Kita ketika melaknat anak, itu kadang-kadang anak kita menjadi orang seperti yang kita laknat. Ini kesalahan kita sendiri sebenarnya. Tapi kalau banyak-banyak mendoakan anak, seandainya pun Allah memberi ujian, paling kurang ujian itu untuk menambah pahala kita. Tapi anak yang kita doakan itu insya-Allah ujung-ujungnya akan balik kepada yang kita inginkan. Ini pelajaran pertama, yaitu hendaknya jangan membedakan kasih sayang di antara anak-anak, baik perempuan, laki-laki, paling besar, paling kecil, jangan dibedakan. Pelajaran kedua dari hadis ini, wujubul adl minal ab baina abnaihi fil atiyah. Wajib adil kalau ingin memberi hibah atau memberi sesuatu pada anak-anak. Wajib adil. Anak kita 5 orang, kita ingin hibah, karena dalam hukum hibah kita boleh berikan kepada siapapun yang kita suka. Kita bisa hibahkan ke istri, istri bisa hibahkan ke suami, orang tua bisa hibahkan ke anak, anak bisa hibah ke orang tua. Kita mau hibah ke panti asuhan, mau hibah, itu total kuasa dari orang yang memberi hibah. Dia boleh berikan kepada siapapun. Namun orang yang boleh menarik kembali hibahnya adalah hibah orang tua kepada anaknya. Satu-satunya orang yang boleh menarik kembali hibahnya adalah hibah orang tua pada anaknya. Jadi ketika dilihat anak mulai tanda-tanda durhaka, orang tua mengatakan, rumah yang ayah beri dulu, ayah tarik balik. Dibolehkan. Satu-satunya menarik hibah yang dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Kalau ada orang yang tidak menang dalam pemilihan pilkada, sudah memberi permadani ke masjid, waktu kampanye dia kasih, setelah tidak terpilih dia tarik balik, apa kata Rasulullah? Seperti anjing yang mengeluarkan liur lalu menjilatnya kembali. Air liur sudah jatuh, dijilatnya kembali. Itulah orang yang menarik hibah. Sudah beri, tarik lagi. Jadi ibaratnya seperti anjing. Jadi Rasulullah jarang memberi ibarat seperti anjing. Tapi dalam urusan itu, karena buruk sekali perilaku orang yang sudah memberi lalu tarik balik, maka diibaratkan seperti anjing. Sering terjadi, kasih kain sarung bagi-bagi, begitu tidak menang di kampung itu, ditariknya lagi kain sarung. Maka kita waktu kita kasih kembali kain sarung itu, kita bilang, saya kembalikan kepada anjing. Karena Rasulullah menyebutnya anjing. Itu buruk sekali orang. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kalau mau beri untuk anak, itu harus adil. Kalau satu orang anak dapat satu pintu toko, misal kita punya banyak harta, ada 5 pintu toko. Kalau kita ingin beri kepada satu orang satu pintu,
bukan pintunya saja, toko-tokonya maksudnya. Satu pintu toko, maka yang lain pun harus dapat dengan jumlah dan harga yang sama. Walaupun tidak berbentuk pintu toko. Berapa sabuk kedainya? Satu toko itu harganya 300 juta, maka anak yang lain pun harus dapat 300 juta. Dan bukan makruh, haram, khusus masalah tidak adil pada anak, haram. Kalau seandainya Rasulullah meridainya, tentu Rasulullah tidak akan mengatakan kami tahu orang lain mentang menjadi saksi. Ini maksud Rasulullah, dia marah. Masa cuma Nu'man yang diberikan oleh ayahnya? Marah. Marahnya Rasulullah menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Di sebahagian daerah di Aceh, ada yang model memberi rumah kepada anak perempuan dengan alasan nanti anak perempuan ni mungkin kalau dia tidak kahwin, dia ada tempat tinggal, macam-macam alasan. Dalam hukum agama itu tidak dibolehkan. Kalau mau kasih rumah, kasih semua. Akibatnya apa? Anak perempuan yang sudah dapat rumah, ketika bagi warisan, dapat warisan lagi. Ini menimbulkan sengketa. Hibah wajib adil. Oh, masalah setelah kita adil, kita berikan, ni abang ini, adik ini, kamu ini, semuanya dapat harga yang sama, walaupun beda-beda barang atau beda-beda bentuk. Ada yang dapat toko, dapat tanah, tapi harganya imbang-imbang. Kalau sudah kita beri, masalah mereka nanti mau hibahkan lagi kepada saudaranya, terserah. Yang penting kita tidak boleh kamu dapat pintu toko ini, yang lain mohon maaf ya, karena kalian tidak pernah urut ayah, maka ayah nggak mau kasih. Sebagai ganti urut, anak-anak akan membeli racun sianida untuk ayahnya setelah pemberian itu. Disitulah mulai ribut. Pertama, benci ke ayah, sama seperti anak-anak Yakub benci ke Yakub. Yang kedua, dia mulai membenci adiknya atau orang yang diberi oleh ayahnya. Walaupun dia baik, maka disindir-sindir, ikah mangat, kamu enak, anak emas, kami anak gio, kamu enak. Nanti sedikit masalah, kah macam-macam, kah ngayah ke, aku tumbuk ke, model-model begitu. Langsung nampak, kenapa? Rasa sakit ketika tidak adil pembagian antara anak. Inilah kenapa membuat Rasulullah marah. Maka kita bapa yang punya harta banyak, kalau mau beri sekarang boleh, nggak perlu berwasiat. Bahkan kalau berwasiat kepada ahli waris itu haram, kecuali semua ahli waris setuju. Paling bagus hibah. Kalau kita banyak sekali harta, mau menyelamatkan anak kita mungkin agar semua dapat modal, bisa kerja, ya, kasih sekarang masa hidup. Dia ada perbedaan. Kalau hibah, pemberian di masa hidup, dieksekusi pun masa hidup. Jadi diucapkan, dieksekusi di masa hidup. Itu hibah namanya. Hibah itu dimiliki sempurna. Jadi seperti memindahkan hak milik, itu hibah. Kalau wasiat, diucapkan di masa hidup, dieksekusi ketika meninggal, itu wasiat namanya. Dan wasiat tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris kalau berbentuk harta. Kata Rasulullah, la wasiyata li waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi nggak boleh mengatakan kalau ayah meninggal, rumah ini untuk adikmu yang paling kecil, nggak boleh. Kecuali satu syarat, disetujui oleh semua ahli waris yang lain. Kalau ada satu ahli waris mengatakan, oh hanjut ayah lagi ni, hanjut, nggak boleh ayah mengatakan, kah cik anak sayang kado ke? Nggak boleh. Kenapa? Hak dia. Hak abang ini mengatakan nggak boleh. Kita nggak boleh benci ke abang ini, kita yang salah. Karena pada dasarnya hukum berwasiat ke ahli waris nggak boleh, haram. Kecuali disetujui. Masalahnya ada yang nggak setuju. Yang nggak setuju itu bukan bermakna buruk akhlaknya. Itu hak dia untuk menjawab nggak setuju. Satu saja tidak setuju, batal wasiat untuk ahli waris.
Kalaupun disetujui, itu jumlah yang boleh diwasiatkan hanya sepertiga dari jumlah harta. Kalau ada harta 90 juta, yang boleh dijadikan harta wasiat maksimal 30 juta saja. Tidak boleh lebih. Walaupun di mulut si ayah tolong berikan 50 juta untuk adik paling kecil, itu batal wasiat, itu dipotong, dipangkas batasan maksimal, hanya boleh 30 juta saja. Nah, itu wasiat diucapkan sebelum meninggal, eksekusinya setelah meninggal. Lalu pembagian harta yang berikutnya bernama warisan. Nah, warisan itu semua urusan setelah meninggal, dan itu berdasarkan hukum Allah. Nah, yang mau diingatkan dalam hadis ini, kalau mau memberi sesuatu pada anak supaya tidak ribut dan jangan timbul kebencian, berikan dengan adil. Maksud adil, sama rata, kecuali pada perkara tertentu. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, kita mau berikan motor Honda, kalau kata orang Aceh, merek Yamaha. Kita mau berikan Honda merek Yamaha kepada anak-anak kita. Anak ada 5 orang. Si yang paling kecil cacat, dia tidak butuh Honda. Maka si ayah bilang, yang lain semua dapat Honda, ayah berikan Honda satu-satu. Motor semuanya dapat. Adikmu yang cacat tu, ayah akan berikan dia 2 kali harga 2 kali motor. Itu boleh. Kenapa? Karena dia adil bagi dia, di saat lebih banyak, itu adil bagi dia. Yang lain abang-abangnya sudah PNS, dia tidak akan pernah menjadi PNS seumur hidupnya. Maka ayah hanya ingin menghibahkan 2 kali lipat kepada si cacat, atau idiot, atau autis, atau apa saja, boleh. Itu adil. Atau yang lain kaya semuanya, satu miskin, diberikan lebih kepada miskin, itu adil. Malah kalau diberikan sama rata, malah nggak adil. Yang penting adil itu perasaan cocok mengatakan ini adil. Itu wajib dalam hibah. Kalau tidak, maka berdasarkan kemarahan Nabi, orang ini telah berdosa. Di ujung hadis tadi, pelajaran berikutnya, Nabi SAW menyebutkan akibat. Kalau engkau, katanya kepada ayah Nu'man bin Bashir, kalau engkau tidak ingin anak-anakmu membedakan kasih sayang untukmu, maka jangan bedakan kasih sayang untuk mereka. Ini di ujung hadis tadi. Ini menunjukkan apa? Efek. Kalau kita berlaku tidak adil pada anak-anak, memberikan dengan cara yang berbeda-beda, anak kita nanti juga akan memperlakukan kita dengan perkara yang sama. Anak yang kita berikan hibah dengan jumlah yang banyak, mungkin dia sayang sama kita. Dia selalu mengatakan ayah, ayah, hana orang lain, ayahlah, ayahlah. Waktu dia pergi ke Medan, macam-macam dia bawa pulang. Bika Ambon dia bawa pulang, Kak Zulaikha dia bawa pulang. Dia kasih untuk ayahnya, dibeli, macam model dibeli. Tapi nanti yang lain tu, yang tidak pernah dapat hibah, pergi ke Medan, tidak akan teringat sedikit pun pada ayahnya. Dalam hati mereka, apa dah puang, enggak usah bawa pulang, dia aja enggak teringat pun sama kita. Itu mulai terbaca. Waktu sakit, yang merawat kita yang dapat hibah saja, yang lain tidak mau rawat. Itu akibat. Nabi telah mengatakan, kalau engkau tidak ingin dibedakan oleh anakmu, jangan beda-bedakan anakmu. Jadi disuruh adil dalam pembagian hibah. Itu kalau untuk anak. Kalau untuk orang lain enggak wajib adil, Pak. Kalau untuk selain anak, itu enggak wajib adil. Bapak mau kasih ke panti asuhan 30 juta. Lalu mau kasih ke janda 50 juta. Terserah bapak. Terserah. Istri 30 juta.
Isteri kedua 31 juta. Isteri ketiga 31,5 juta. Terserah bapa. Enggak wajib adil kalau urusan itu. Karena yang wajib adil pada isteri nafkah, bukan hibah. Tapi pada anak efeknya panjang. Efeknya panjang. Oh, kalau isteri berefek juga, betul. Tapi enggak ada hibah pun isteri memang berefek. Isteri enggak kita hibah-hibahkan pun, dah kahwin dua mentang nyangka berefek. Enggak usah bicara masalah hibah, kahwin dua mentang nyan habis itu Pak. Dengan dia apa-apa kita hidup itu. Itu pasti. Ujungnya di sana enggak diterima, di sini enggak terima. Kita pergi ke rumah isteri kedua, tidur di menasah di kampung isteri kedua. Berbalik lagi ke isteri pertama, tidur di menasah di kampung isteri sendiri. Ya. Itu akibat. Jadi enggak perlu bicara masalah hibah kalau masalah isteri. Tapi anak tetap wajib adil. Ya. Kalau beli baju hari raya, beli semuanya. Artinya, oh sudah ada yang satu duluan dibeli, yang usah beli lagi. Berarti kalau kita beli dua kali malah tidak adil. Yang penting adil itu harus ada dalam pembagian anak. Pelajaran terakhir yaitu dari bahasa Rasulullah. Rasulullah tidak mau menjadi saksi, menunjukkan haramnya al-i'anah ala ma'siyah. Haramnya mendukung kemaksiatan. Ini Rasulullah tegas. Begitu tahu ini pelajaran, ini maksiat. Ini maksiat ni tidak adil pada anak. Waktu ditanya sama Rasulullah, anak lain dapat. Seperti engkau berikan pada Nu'man. Kata ayahnya enggak dapat. Kalau begitu cari saksi lain. Jangan saya jadi saksi. Rasulullah tegas ingin menolak maksiat itu. Maka dia tidak mendukungnya. Oleh karena itu pelajaran bagi kita, jangan dukung maksiat. Dari hal-hal yang sederhana. Kalau maksiat kapanpun dimanapun Pak, jangan dibela. Kalau kita punya pemimpin ahli maksiat, walaupun di satu sisi disuruh taat, tapi kalau sudah zalim, jangan dukung maksiatnya. Jangan dukung maksiat. Sampai ke urusan-urusan terbesar, pemilihan umum, sudah tahu yang akan kita pilih itu ahli maksiat. Kita ikut pilih, itu termasuk mendukung maksiat. Maka semua dosa dia setelah terpilih akan dialirkan kepada tim sesnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, termasuk 3 orang yang tidak akan dilihat Allah di hari kiamat dan tidak dirahmati dan akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang membaiat pemimpin kalau dia dapat manfaat. Jadi dikasih janji kahana proyek, kamu jadi kepala dinas, kamu jadi ini, dia pilih. Kalau dia enggak ada manfaat, dia tidak pilih. Ini tim ses ini yang hanya berazaskan manfaat. Mereka semua termasuk golongan di hari kiamat yang tidak akan dirahmati oleh Allah, disiapkan azab yang pedih bagi mereka. Nah, jadi apapun bentuk maksiat tidak boleh didukung. Baik, biar ada waktu sedikit, sekitar 5 menit. 5 menit.